Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Now, still with me, Mrs. Hanifa. We learn about English material. So, before we study English, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student. Now we go to the next chapter, about chapter 2, about degrees of comparison. Degrees of comparison artinya tingkat perbandingan. Apa sih bahasa Inggrisnya lebih cepat? Kalau paling pintar? Ya, kata perbandingan seperti kedua frase tersebut dalam bahasa Inggris disebut degrees of comparison. Nah, degrees of comparison merupakan kata sifat ataupun adjektif atau kata keterangan adverb untuk menunjukkan perbandingan. Nah, di sini ada beberapa tingkat perbandingan. Nah, degrees of comparison itu ada 3 macam. Yang pertama, positive, and then number 2, comparative, and then superlative. Okay, now we will about positive degree. Ya, kita akan belajar tentang positive degree, tingkat perbandingan positif. Ya. Positive degree digunakan untuk menunjukkan bahwa kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Positive degree ini kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut sama dengan atau se. Artinya sama dengan atau se. Nah, untuk menunjukkan perbandingannya dalam kalimat positive degree, maka kita menggunakan kata as bla 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 as bla 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 bla. Ini bisa kita isi dengan adjektif, kata sifat ataupun adverb, kata keterangan. Okay, now next to be continue about the patterns. Oke, kita akan belajar tentang rumus kalimatnya dengan menggunakan positive degree. Nah, perbandingan positif. Maka rumusnya subjek itu pelaku orangnya, and then plus verbs kata kerja, and then plus s adjective atau adverb s plus object. And then next, okay, I give you an example about positive degree. Ustazah mau kasih contoh menggunakan kalimat dengan menggunakan kalimat polanya positive degree atau dengan perbandingan positif. Number 1, I'm as tall as him. Saya sama tingginya dengan dia. Nah, as tall as sama tingginya atau setinggi. And then next, I want to be as strong as my father. Saya ingin menjadi sekuat ayah saya. As strong as, sekuat ataupun sama-sama kuat. About comparative degree. Comparative degree kita digunakan untuk membandingkan sesuatu yang memiliki sifat lebih dibanding hal lainnya. Dalam comparative degree ini, kata sifat atau keterangannya ditambah di belakangnya atau more di depannya. Ingat, kalau comparative degree ini kata sifatnya ditambah di belakangnya atau more di depannya. Oke. Next, untuk imbuhan or digunakan dalam satu suku kata adjektif. Nah, for example, happy berubah menjadi happier, or big menjadi bigger. Oke. And then next, untuk kata dengan lebih dari suku kata atau lebih menggunakan more. Ingat, kalau 3 suku kata lebih menggunakan more. For example, beautiful. Beautiful berapa suku kata, nak? Beautiful. Berarti 3 suku kata, maka menggunakan more. Beautiful menjadi more beautiful. Atau
expensive. Berapa suku kata nak? Yes, 3 suku kata expensive menjadi more expensive. Nah, setelah kata sifat atau kata keterangan tersebut, tambahkan kata than yang artinya daripada. For example, more beautiful than, more expensive than. Next, now about rumus comparative degree. Nah, kita sekarang belajar tentang rumus comparative degree. Subject plus verb plus adverb or adjective or more adjective or adverb then plus object and then. Oke, I give an example. Nah, Usanifah mau kasih contoh untuk satu suku kata adjective. Oke, look at please. The blue house is smaller than the red house. Rumah biru lebih kecil daripada rumah merah. Is smaller than, lebih kecil daripada. And then yang betul, Ali is taller than Ahmad. Ali lebih tinggi daripada Ahmad. Is taller than, lebih tinggi daripada Ahmad. And then next example untuk kalimat yang lebih dari 3 suku kata. Maka this sofa is more comfortable than that chair. This sofa is more comfortable than that chair. Sofa ini lebih nyaman daripada kursi itu. More comfortable than, lebih nyaman daripada. And then next, a car price is more expensive than a motorcycle. A car price is more expensive than a motorcycle. Harga mobil lebih mahal daripada motor. Harga mobil lebih mahal daripada motor. More expensive than, lebih mahal. And then next number 3, superlative degree. Nah, superlative degree berarti tingkat perbandingannya paling. Digunakan untuk menunjukkan hal yang paling di antara hal lainnya atau ter. Dalam superlative degree ditambahkan s di belakang kata dan yang ditambahkan most di awal kata. Ingat, jika superlative degree ditambahkan s di belakang kata dan yang ditambahkan most di awal kata. And then untuk yang s, imbuhan s digunakan untuk kata sifatnya dengan satu suku kata, 1 atau 2 suku kata. And then kalau imbuhannya ditambahkan most digunakan untuk kata sifatnya dengan 3 atau lebih suku kata adjektif atau kata sifat. Nah, sebelum kata sifat atau kata keterangan tersebut, nak, kita gunakan kata the. Oke, and then to be continue about the pattern of superlative degree. Ya, kita akan belajar tentang rumus menggunakan pola kalimat superlative degree, tingkat perbandingannya paling atau ter. Maka rumusnya adalah subjek pelaku orangnya plus verb and then plus the plus adjective or adverb plus is or must adjective or adverb plus object in or of object. And then I give you an example about superlative degree. Nah, Usanifah mau kasih contoh penggunaan untuk satu suku kata sifat. Okay, look at please. Amanda is the smartest student in her class. Amanda is the smartest student in her class. Amanda adalah murid terpandai di kelasnya. Amanda adalah murid paling pandai di kelasnya. The smartest, murid terpandai. And then next, my class is the biggest all the class. My class is the biggest all the class. Kelasku adalah kelas yang paling besar di semua kelas.
Kelasku adalah kelas yang terbesar di semua kelas. The biggest, paling besar, terbesar. And then next example, ya kasih contoh untuk 3 atau lebih suku kata adjective. Okay, number 1, I think Danny is the most handsome boy in the class. I think Danny is the most handsome boy in the class. Menurut saya, Danny merupakan anak yang paling tampan di kelasnya. The most handsome. Handsome 2 suku kata, maka pakainya most. The most handsome. Paling tampan, tertampan. And then next, my room is the most comfortable all of the room. My room is the most comfortable all of the room. Ruanganku adalah ruangan yang paling nyaman di semua ruangan. The most comfortable berarti artinya paling nyaman atau ternyaman. Next, we learn about irregular degrees of comparison. Nah, kita akan belajar lagi tentang tingkat perbandingannya yang tak beraturan. Ya, oke. Dalam degrees of comparison ada beberapa macam pengecualian. Nah, di mana kata sifat atau keterangan berubah sepenuhnya tanpa menggunakan or ataupun us dan more maupun must. Jadi dalam irregular degrees of comparison itu ada tingkat perbandingan yang tak beraturan. Nah, pengecualian. Oke, look at please on the tables. Silakan dilihat dalam tabelnya. Oke. This is positive degree, comparative degree, superlative degree using irregular. Nah, ini ada kalimat positif ya, kata komparatif dan kata superlatif menggunakan verbnya, kata kerjanya yang tak beraturan, irregular verb. Oke, positive degree, comparative degree, superlative degree. Good berubah menjadi better, best. Bad, worse, worse. Far, further, furthest. Furthest, furthest. Little, less, least. Many, most. And then, okay student, I think it's enough about my explanation about degrees of comparison. I hope all of you can understand about this material, about this chapter. And then, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.